MUDIK. Pulang kampung. Lah mudik harusnya ya kan sama. Iya sama. Apalagi bak, kadang mau bak yang nggak ada anunya juga kan. Nggak ada penutupnya, cuma dikasih terpal. Iya benar. Terus di dalamnya airnya salah satu ada yang malah dagang pecel lele. Nah ngapain jalan aja yang beli bagaimana? Kita pulang-pulang mau bawa mobil yang cakep. Berarti emang nukar dia di sono. Nyolong itu. Itu nyolong itu. Sindikat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi nih sama kita bertiga. Yang pasti terima kasih udah nonton episode sebelumnya. Semoga ada manfaatnya. Amin. Semoga ada ilmu yang bisa didapat juga dan bisa diaplikasikan di kehidupan, terutama di ibadah-ibadah kita di bulan puasa. Nah, masih sama kita bertiga nih, Cowboy Junior. Ada saya Bastian, ada Aldi, ada Bang Mastur. Nah, itu bukan Cowboy, Tarsan kali. Ganti namanya. Kan ada Iqbal. Ya, lu Iqbal maksudnya. Kau bidadari turun dari Surga. Bidadari turun dari Supra ngapain nyari takjil? Yang kemarin bertiga. Oke, masih sama Inyong, Ustadz Amrullah juga nih. Kita mau ngebahas kembali lagi hal-hal yang biasa dilakukan di bulan puasa. Salah satunya ini biasanya dilakukan di bulan puasa ya. Benar. Akhir-akhir. Yaitu MUDIK. Pulang kampung. Lah mudik harusnya ya kan sama. Iya sama. Yang mejanya yang ya gitu. Jadi kita ngebahas masalah pulang kampung nih. Ya. Kan ini dulu waktu kecil tuh saya ngerasain tuh Ustaz tuh. Betapa sekali dulu waktu kecil aku nggak tahu yang Dor. Kebayang lo kemana-mana. Waktu kecil tuh yang namanya mudik tuh luar biasa Ustaz. Iya betul. Walaupun macetnya luar biasa, walaupun masih puasa gitu di tengah kemacetan, terus juga pokoknya nikmat gitu. Nikmatnya tuh sampai kampung halaman, terus ngerasain aura yang berbeda ketika kita tinggal di Jakarta, ya kan? Benar. Aura puasanya juga berbeda lah gitu. Itu kan begitu nikmat banget gitu. Nah, makin usia bertambah dan segala macem, kayaknya kenikmatan tuh jadi berkurang gitu. Kenikmatan mudiknya berkurang gitu. Apakah saya doang yang merasakan atau yang lain juga merasakan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nyaksiin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, ini tanya dulu Pak Ustadz bagaimana, apa Pak Ustadz juga merasakan kali gitu. Maksudnya tentang mudik nih. Ya. Ada mudik yang memang diniatkan, ada mudik yang dipaksakan. Betul. Bahkan ada mudik yang kalau dilihat-lihat kayaknya membahayakan buat para pemudiknya gitu. Ibarat kata gini, macet loh, capek loh, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting bisa mudik, yang penting bisa saudara, ketemu keluarga gitu. Apa nih yang mau disampaikan sama Ustadz tentang hal ini gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam komunitas Asep Reon Cikarang Tengah yang kedinginan. Asep Reon Cikarang Tengah lagi jauh banget. Najis. Apa ke Cikarang. Di sana nggak berasa, pakai AC juga. Pantesan panas ya, di Cikarang. Itu komunitas Aceh Cikarang tuh bukan orang Cikarang juga tuh, makanya tuh banyak yang mudik tuh. Iya benar. Nggak usah dilanjutin, nggak ada begitu komunitas. Baru tahu saya. Gimana Ustadz? Menyikapi fenomena yang terjadi seperti yang sudah sering kita lihat di Indonesia, terutama tentunya fenomena mudik atau pulang kampung. Salah satu kenapa mereka melaksanakan mudik itu kan memang ingin niatnya berjumpa, silaturahmi, yang kangen-kangenan dengan orang tua dan sanak famili lainnya. Dan itu merupakan hal yang memang dibolehkan terkait dengan pertemuan atau bicara kita silaturahmi kepada orang tua yang ada di kampung gitu dan segala macamnya. Dan memang tidak
ada larangan-larangan khusus, tidak boleh mudik dan segala macam. Asal memang kita harus melihat beberapa kondisi yang sekarang ini terjadi, itu aja sih. Seperti misalnya kondisi mudik yang kita dalam kurun waktu H-7 sebenarnya kan sudah padat-padatan nih. ya Ya, pandangan Ustadz ketika misalkan orang bela-belain mudik, ya walaupun ya balik lagi ya, itu niatnya sangat-sangat baik untuk silaturahmi gitu. Tapi kadang-kadang suka miris misalkan melihat kondisi orang harus mudik. Benar. Dengan keterpaksaan, mengenyampingkan keamanan. Betul. Misalkan naik motor bonceng 3, udah gitu ke atas lagi boncengnya. Panjat Pinang dong. Iya. Misalkan bonceng 3 atau bahkan mungkin bonceng 4 karena Anak-anak. bonceng bawa anak. Iya. Di tengah kemacetan dan segala macam dan perjalanan jauh. Betul. Gak mungkin ganti-gantian. Nggak mungkin. Pasti yang bawa suaminya tuh. Iya. Anaknya nggak mungkin, apalagi anaknya masih kecil, bawa bayi. Nah, Saya melihat gitu di perjalanan gitu, kayak ini Masya Allah, maksudnya niatnya luar biasa gitu. Tapi kan aduh apa ya, yang lihatnya, saya tuh ngelihatnya kayak ya Allah kasihan, satu, kedua ya Takut. Allah takut gitu, Iya, terjadi apa-apa gitu. Bener. Masuk mudik barengan, nyewa mobil box, masuk di dalam mobil box, kan ngap itu. itu Ustadz. bener. Apalagi bak, kadang mobil bak yang nggak ada anunya juga kan. Nggak ada penutupnya, cuma Iya. dikasih terpal. Iya, bener. Terus di dalamnya akhirnya salah satu ada yang malah dagang pecel lele. Nah, ngapain jalan aja, yang beli bagaimana? Bang, tunggu bang. Enggak, ya belinya di itu aja gitu. Enggak mau rugi Jadi gitu. saudara yang Ya beli. kayak gitu, maksudnya kan banyak orang di satu kendaraan yang bisa mungkin menimbulkan kecelakaan. Iya. Mengenyampingkan keamanan gitu, Ustaz. Nah, ini kita balik lagi dalam sisi pulang kampung itu bagi diri kita ya, bukan kebanyakan, intinya gitu. Bagi diri kita, akankah itu banyak kemudaratannya atau banyak kebaikannya? Kita harus ngukur-ngukur nih. Nah. Mulai dari sekarang nih. Besok misal dalam kondisi bekal kita untuk pulang kampung itu, kita persiapannya ada atau enggak? Yang kedua, faktor sisi keamanannya. Bagaimana ketika kita, karena begini, di negara kita aja maksudnya tidak ada larangan untuk melaksanakan mudik atau pulang kampung. Ya. Tapi kita lihat dari sisi konsep Islam itu sendiri, bagaimana pelaksanaan mudik itu agar berjalan dengan baik, tetap menerapkan anjuran-anjuran yang sudah diajarkan dalam Islam. Kalau dianjurkan memang kita ambil contoh silaturahminya untuk pulang kampungnya. Apakah di sisi silaturahminya kita nanti pulang kampung itu banyak kemudaratannya bagi kita atau banyak kebaikannya? Itu harus dihitung-hitung dulu terkait keselamatan. Dia menggunakan motor dan mobil dan segala macamnya, itu sudah ada aturan tersendiri yang memang sudah diatur dari negara kita. Tapi bagaimana Islam pandang untuk dalam mudik dan pulang kampung itu sendiri? Boleh, silahkan, karena pada dasarnya kita puasa 1 bulan penuh itu bukan pada tujuan untuk pulang kampungnya, tapi bagaimana kita mendapatkan malam atau Idul Fitrinya ketika di 1 Syawal itu. Dalam pandangan Islam itu mengatur sedemikian rupa agar konsep mudik ini tidak membebani dari si pemudik tersebut. Apalagi dalam kondisi kan kebanyakan sekarang lagi berpuasa. Begitu. Ya makanya gini juga ya, kan nggak menutup mata juga nih kalau misalkan orang mudik bela-belain tuh, misalkan berhutang atau menggadaikan barangnya supaya bisa beli barang. Benar. Yang nanti pulang kampung bisa dilihat sama tetangga atau bisa dilihat sama keluarga. Nyiapin angpau juga kali. Iya, kalau itu mah masih mending. Maksudnya dia maksain untuk pulang kampung supaya terlihat bahwa gue berhasil di Jakarta. Di Jakarta. Gitu ya. Padahal harus ngutang. Harus konsep pulang kampung itu sendiri diambil dasar Al-Qur'annya itu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi jangan sampai disalahartikan kewajiban pulang kampung setelah bulan puasa itu wajib begini gitu. Dan kita memaksakan untuk kita ada bekalnya sekian, kita minjem aja. Boleh.
dia menggadaikan, asalkan ada barang yang digadai. Oh iya, Iya, betul. benar, Ustaz. Nggak Benar usah itunya. dibahas itu mah, Nah, itu udah kalau pasti nggak ada apa yang mau barang- digadai. Mau nggak ada Sama nggak ada. ini, sama Iya. maksudnya- Nggak usah malu ya, emang begini orangnya. Ustaz kita emang begini. Iya. Lah iya bener emang sih. Benar, Bener, maksudnya nggak sama salah. kemampuan kita Ya. bisa kan ntar mulangin kan, Iya, yang bikin pulang iya. kampung kita malah bikin ribet segala macem gitu-gitunya kan. Benar. Iya, iya, iya. Tapi kalau zaman Ya. dulu nih, saya pengen nanya Ustaz. Benar. Di zaman Nabi gitu, emang udah ada konsep mudik gitu? Sahabat-sahabat Nabi gitu. Para sahabat itu pada zaman dahulu kalau konsep mudik memang itu tidak ada pada zaman sahabat. Jadi ini sahabat pada waktu melaksanakan ketika di akhir daripada bulan Ramadan itu lebih banyak melakukan mengagungkan nama-nama Allah, takbir di masjid dan tempat-tempat beribadah di pada saat itu ya. Jadi makanya balik lagi konsep ke kita ada anjurankah di dalam Islam itu untuk melaksanakan mudik? Ya anjurannya memang kita ambil dari sisi silaturahminya begitu. Nah kalau yang nuntut orang tua gimana Ustaz? Nah, iya. Misalkan nih kudu orang tua beda. di kampung nih, Ah, lu nggak pulang, Mm-mm. kamu nggak pulang, Iya. masa nggak pulang Betul. lebaran? Sementara anaknya udah ngejelasin duitnya lagi nggak ada nih Betul. bu, misalkan gitu. Tapi akhirnya karena orang tuanya meminta Iya. gitu, terus anaknya akhirnya memaksakan diri, Betul. itu bagaimana Ustaz? Nah, kalau untuk bil walidaini ihsana itu kan berbuat baik kedua orang tua, Iya. selama niat yang kita aktivitas yang kita lakukan itu baik, mampu secara zohir dan batin, Iya. pulang dalam kondisi kita nih sendiri kan Iya. kita bisa mengetahuinya, itu silakan. Tapi ketika orang tuanya memaksa dan untuk melakukan pulang kampung, mudik dan segala macamnya kan itu bisa, kalau sekarang kan gini kan, selain kita mudik itu kan sekarang kita zaman udah canggih, Ah. melakukan video call itu juga udah termasuk melaksanakan anjuran daripada silaturahmi itu tersendiri. Ya, Jadi nggak moga usah sih orang tuanya juga ngerti ya. Iya, mudah-mudahan. Kan kadang-kadang masih ada yang Iya. berharap bahwa kalau video call mah kurang serak, Iya, kalau kurang- teleponan mah kurang bener. serak. Kurang afdol Pengennya mah bahasanya. fisik ketemu Iya. fisik itu bener-bener yang bener-bener silaturahmi gitu. Lu mah enak kagak mudik berarti Nyong ya? Iya. Kalau lu jatuhnya mudik, Kada dulu, tapi sekarang udah jarang saya. lu mudiknya kemana? Ke Jogja, kampung mas saya. Tapi zaman ya maksudnya kalau mudik lebaran ya. Iya, mudik lebaran. Kalau cuman silaturahmi mah kadang kita punya duit gua kita pulang gitu. Iya betul. Udah lama banget saya kalau mudik lebaran, Bos. Naik apa biasanya kalau mudik? Kereta zaman dulu waktu orang nggak punya karcis gua masih pada bisa masuk. Masih ada tentara Jepang tuh. Lah bukan, ini mah kereta apa? Lah gua bilang Penjajah. katanya apa kereta zaman dulu. Iya maksudnya di gerbong tuh. bukan di gerbongnya, maksudnya ya zaman dulu dah gitu Iya. kan. Oh. Keretanya mah kali Iya. itu juga. Oh, iya. Cuman kan dulu mah orang nggak punya tiket gue masih bisa masuk. Pokoknya ini kayak ada yang dagang pagi-pagi, dagang rendang katanya tuh sama nasi, tak kita gigit, buset ulet banget, sendal jepit gitu. Oh ada. Wah pernah saya pak. Wah rendang nih 10.000 berapa zaman dulu gitu ya. Boy lah kita melahap buat kuahnya mesti enak. Kuahnya enak. Kata gue, Terus? buset apa ini? Kita cuci, buset sendal jepit. Kadang ada aja yang nipu-nipu gitu pak. Itu berarti daging sebenarnya, Iya. cuma mereknya Swallow. Bukan. Lah daging sendal dong mas. Iya, saya juga ngerasain gitu Ustaz Zaman tuh. dulu. Makanya nikmat sih. Sebenarnya nikmatnya di satu sisi tuh ya kan waktu itu masih Betul. jadi anak ya, kita nggak tahu Iya. nih. Kita nggak tahu usaha orang Orang tua tua kita kayak gimana. bagaimana nih untuk menyiapkan dananya segala macamnya gitu. Cuma emang dulu ngerasain mudik, apalagi misalkan saya mudik ke Tegal gitu. Ya. Ayah saya orang Tegal. Iya. Udah akhir-akhir puasa tuh kita mudik gitu. Wah, udah ngebayangin wah enaknya naik kereta Iya. walaupun nggak kayak Sumpek sekarang coba, ya. iya. Kalau sekarang kan kereta bisa Jakarta Tegal tuh misalkan kayak dari Tegal ke Jakarta kan. Ya. Waktu Iya dia kan Sama. di situ. Kalau dari Jakarta Tegal terus dari Malang ke Jawa kali Iya. gitu Iya, beda. iya. Maksudnya 3 jam lah gitu. Iya. Iya. Kalau dulu kan bisa hampir 12 jam Ustaz, Benar. karena berhenti di Jatibarang dulu lah, stasiun Iya. kecilnya tuh berhenti. Berhenti. Gitu. Kalau sekarang kan langsung gitu. Tapi dulu ngerasain duduk di apa namanya di lorongnya, Iya. ada apa namanya orang jual ayam Iya. segala macem. Ini itunya tuh berasa banget gitu. Nikmat memang benar Iya. gitu. Saya pun ngerasain nikmatnya luar biasa karena mungkin karena ya balik lagi tadi Ustadz ngomongnya karena ngerantau kali ya Ustadz. Nah.
rasa rindu, rasa kangen itu bisa diobatinnya untuk orang-orang yang entah sibuk, entah mungkin secara ekonomi dan segala macam, lebih berasa nikmatnya itu ketika Idul Fitri gitu. Benar. Konsep pulang kampung yang kita besok mungkin akan kita laksanakan itu kita bisa ambil ibrohnya seperti pengertian kita akan kembali kepada Tuhan. Karena kita kan kalau pulang kampung kan banyak perbekalan yang harus kita siapkan. Sama halnya dengan kita persiapan pulang kampung atau mudik ke tempat asal kita. Kan harus ada perbekalan yang siapkan. Niat yang harus benar-benar nih kita tanemin bahwa memang di sana kita pulang kampung niat silaturahmi bertemu dengan orang tua. Kan gitu. Bukan untuk memamerkan diri, ria dan segala macamnya. Pun itu ada kekurangan baik secara pembiayaan, materi segala macam, apabila dia masih bisa diusahakan minjem, gade dan segala macamnya, itu tidak ada larangan. Yang penting dia bertanggung jawab setelah itu. Nah, yang kedua, memang selalu tetap menjaga kondisi dan keselamatan dari pemudik itu sendiri di dalam perjalanan. Nah, itu kan juga menjadi anjuran Nabi untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Sekarang dia bawa keluarga, bawa diri, bawa anak. Betul. Gitu. Walaupun sebenarnya mungkin sekarang udah ada himbauan ya, mungkin nggak boleh motor yang bonceng berapa dan segala macam itu. Tapi kan kadang-kadang masih ada suka maksain ya kalau ada aja bener. Apalagi pas malam takbiran Pak. Mungkin karena dia mikirnya gini ya. Ada banyak oknum-oknum yang masih mikir ini pasti kayak Pak polisinya nggak bakalan ngurusin kita, orang lagi begini ya kan, lagi rame gitu ibaratnya kadang gitu. mobil yang udah kayak apa udah tinggal berubah jadi si anu doang kali, transformer dibawa aja sama dia itu. Saking udah ngebutnya dia pengen nih, misalnya nggak punya duit gitu buat ongkos, jaring gue punya mobil bak begini udah reot bagaimana kayak jalannya udah. Kadang ada aja begitu. Kita pulang-pulang mau bawa mobil yang cakep, berarti emang nukar dia di sono. Nyolong itu, nyolong itu, sindikat itu. Gimana sih? Kalau dia mudiknya H-min, berarti kan masih puasa tuh Ustadz. Iya. Ketika dia dirasakan perjalanannya minimal berapa Ustadz? Itu kalau dalam beberapa pendapat boleh membatalkan puasa itu minimal berapa itu kilo? Hitungannya tuh kalau di zaman sampai itu 16 farsah itu ada hitungan tersendiri, itu sekitar 80 sampai 90 kilometer. Itu beberapa pendapat, ada yang pendapat lain 120. Namun kita bisa lihat lagi kondisi di sekitaran kita itu, apakah memang safar yang kita lakukan itu memang perjalanan jauh. Kadang kan ada yang merasa misalnya dari Jakarta ke Bogor itu juga udah jauh tuh. Ada tuh. Tinggal bagaimana kita menghitungnya itu minimal, kita cari yang minimal aja deh, kan 80 90 masuk ke dalam safar. Tapi Ustadz nih, kalau lebaran nih, kadang kan ada sebutan kayak lebaran pertama, lebaran kedua. Sebenarnya lebaran itu bisa dibilang lebaran sampai berapa waktunya gitu, jangka waktunya? Biar orang mudik masih ngerasa bahwa gue masih lebaran. Gitu. Kadang orang ada bilang lebaran H+1, H+2. Nah, ini kan lebaran itu kenapa lebaran sebenarnya kan kita hari raya Idul Fitri 1 Syawal ya. Makanya kenapa dibilang lebaran itu kan lebar lapang. Pada saat hari Idul Fitri itu kita tuh harusnya berlapang-lapang. Itu lebaran gitu. Iya, yang tadinya kita yang masih marah segala macam punya sempit hati, makanya kan itu namanya lebaran kan begitu. Nah, sampai lebaran keberapa? 1 Syawal itu sampai sebulan 3 sampai habis bulan Syawal gitu. Iya, biasanya kan makanya orang Betawi itu kan kadang 1 bulan itu nggak habis keliling silaturahmi. Iya benar. Saya kira ada batasan cuma 3 hari gitu. Ternyata emang habisin bulan tuh Syawal ya? Iya, bulan Syawal gitu. Karena kan ada amalan-amalan khusus juga selain Syawal itu sendiri gitu. Kayak puasa Syawal. Iya. Selama masih itu kaitan dengan lebarannya, makanya kenapa ada lebaran. Kalau Idul Fitri itu jatuhnya lebaran. Nah, kalau Adul sama Fitri jatuhnya tunangan itu biasanya. Bukan Idul ya. Adul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mudik, hati-hati di jalan. Hati-hati.